Pak saya gagal Pak, yo bangkit lagi. Kan gitu saja. Pak saya lapar Pak, yo makan. Saya lelah sekali hidup Pak, yo istirahat. Kan sesimpel itu, mengalir itu. Tapi kita kadang-kadang tidak bisa begitu. Kenapa? Idealisme kita. Cita-cita kita. Keinginan kita memaksakan agar hidup itu berjalan sesuai corak yang kita bayangkan. Terus kita kelelahan, terus kita stres. Baik, mesti nanti ada yang protes. Yo enak tinggal ngomong Pak, gitu. Dijalaninya tidak ada sesimpel itu. Jadi kalau ingin contoh tegas gimana sih Pak hidup yang kosong seperti puasa pikiran tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita, ngaji filsafat kita. Ada konsep namanya zian. Zian ini artinya kehidupan alami. Jadi ini salah satu filosofi dari Zhangzi, bahwa untuk mencapai hidup bahagia, kita itu harus bisa hidup yang alami. Jadi jangan memaksa takdir. Wajar saja hidup ini kadang naik, kadang turun. Jangan terobsesi untuk mengontrol sampai detail. Pokoknya saya harus sukses, terus saya harus menang, terus itu sumbernya kegelisahanmu. Jadi ayo hidup secara alami saja. Nah, bagian dari konsep ini itu nanti yang kita sebut Zinzai. Zinzai itu yang puasa hati atau puasa pikiran. Ini penerjemahnya sebenarnya harus hati-hati. Saya menyebutnya puasa pikiran untuk memudahkan saja. Ada yang menerjemahkannya puasa hati. Kenapa? Ada perbedaan cara memahami antara tradisi timur dan barat tentang perangkat berpikir. Kalau dalam tradisi timur, paket atau perangkat berpikir dalam diri kita itu kompleks, tidak sekedar akal atau reason, tapi hati juga bisa jadi bagian untuk kita memahami atau menangkap pengetahuan. Ini mungkin teman-teman bisa membandingkan, kalau dalam bahasa Inggris ada istilah reason, ada istilah mind. Kalau mind ini bisa diterjemahkan intelijensi, yang itu tidak melulu akal. Jadi dulu pernah saya sebut ya, dalam diri kita ini paling tidak ada 6 perangkat yang bisa menangkap sesuatu. Selain akal ada panca indera, tapi kan juga ada naluri, insting. Kalian bisa suka dengan ini, suka dengan itu biasanya insting. Orang tua sayang sama anaknya, itu insting. Kalian ingin menghindari bahaya, itu insting. Kalian masuk ke masjid ini nyari tempat duduk yang paling enak, paling nyaman, itu instingtif saja. Jadi orang itu mencari kenyamanan, menghindari ketidakenaan, itu insting. Jadi tidak pakai belajar, tidak pakai kursus, itu kalian bisa sendiri, menyesuaikan sendiri. Itu instingtif namanya. Ini juga bisa menangkap pengetahuan. Ada nurani yang sering disebut hati. Nurani itu ya tidak sama persis dengan reason tadi. Kalau ada temanmu misalnya sakit parah, uangnya habis, itu kalau kalian pakai reason saja, terus kalian cuek saja, itu kan dia yang sakit, bukan teman juga, bukan anak saya juga, bukan saudara, bukan apa. Terserah dia lah, dia mau berobat apa enggak, sakit apa enggak. Kalau pakai akal sah kita begitu. Tapi kalau pakai nurani, mungkin rasanya enggak tega ya. Maksud dia sakit, enggak bisa berobat, ya tak bantulah sedikit-sedikit. Itu nurani. Itu hati. Jadi menangkapnya tidak pakai akal, tapi pakai nurani, pakai hati. Ada kalanya menangkapnya pakai intuisi.
insting saja. Insting ini pengetahuan yang hadir dalam diri kita tanpa diproses pakai rasio, pakai lain-lain. Pokoknya rasanya kok ngerti saja. Kalau dalam agama ada ilmu laduni. Ini sifatnya intuisi. Nah, nanti kita masih punya imajinasi. Ternyata alat kita banyak. Meskipun nanti oleh paradigma modern dibatasi pengetahuan itu, yang paling bisa dipertanggungjawabkan ya akal dan panca indera itu saja, yang itu melahirkan sains. Tapi sebenarnya tradisi-tradisi lama termasuk tradisi timur ini menganggap bahwa tidak cuma itu yang bisa menangkap pengetahuan. Bahkan kalau dalam filsafat Islam kan bahkan disebut bahkan hati pun itu jadi pusatnya. Jadi intinya, orientasi pemahaman kita. Hatinya cenderung kemana, kesitulah pemahaman akan diarahkan. Baik, jadi basicnya ini ya. Nanti untuk puasa pikiran itu dasarnya hidup alamiah. Ya mungkin termasuk kewajiban kita puasa 1 bulan itu untuk mengembalikan lagi ritme alamiah kita. Biar kita kembali lagi ke fitrah. Jadi hidup alami itu kan yang fitri, sesuai dengan fitrah kita. Makanya setelah 1 bulan kita merayakan Idul Fitri. Jadi ini kembali lagi ke yang fitrah, yang alami. Sudah tidak terkontaminasi macam-macam, terpengaruh macam-macam. Sekarang murni lagi. Ini contohnya hidup yang mengalir ya. Seperti apa sih hidup mengalir itu? Tadi kan disebut hidup mengalir itu bukan berarti hidup yang tidak aktif. Tapi yo aktif. Hidup mengalir itu hidup pertama orang yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Tidak menutup mata bahwa dunia ini berkembang terus. Jadi misalnya kalian tiba-tiba kok dapat surat peringatan dari kampus, mau DO misalnya. Nah itu kan ada perubahan, kalian wah ini gimana ini ya. Oh iya bisa menyesuaikan, oh berarti saatnya saya harus menggenjot biar tahun ini bisa segera lulus biar tidak kena DO. Kalian bisa menyesuaikan. Tiba-tiba pulang ke rumah ditanya orang tua, kamu sudah umur 20 sekian loh ya, saatnya nikah. Tetangga sana sudah nikah, yang sana sudah punya anak 2, yang sana. Loh itu kamu ndak panik, ya ndak stres, ya ndak galau, ya terus kamu bisa beradaptasi. Oh berarti saatnya saya harus mulai lebih fokus ke situ, mulai mikir siapa jodoh. Kalau kalian kan kadang panik, susah beradaptasi, susah menyikapi ada perubahan. Kok ya tiba-tiba dipecat dari pekerjaan. Ya sudah, mungkin ada yang lebih baik dibandingkan pekerjaan kemarin. Saatnya saya mencari lagi. Nah ini jadi hidup yang mengalir, bisa menyesuaikan dengan perubahan. Jadi mengalir saja itu bukan berarti cuek. Terus yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Segala sesuatu itu ada ritmenya. Ada polanya, jangan makso. Hari ini kan di antara banyak problem kita, itu ingin segera, ingin cepat, ingin mencapai ini, mencapai itu, tidak sadar proses. Jadi padahal semuanya ada siklusnya, ada polanya. Ingin pinter segera, ingin sukses segera, ingin lulus segera. Kemarin saya ikut ada seminar pendidikan itu temanya fast track. Oh, jadi sekarang kamu kuliah itu ada jalur cepat. S1, S2 sekian tahun terus bisa lulus. Ya luar biasa bisa begitu. Tapi ya semoga kamu tidak tersiksa dengan itu. Jadi sebenarnya belajarkah, bekerjakah kalian menuju sesuatu kan ada prosesnya. Ikuti saja
hukum sunnatullahnya. Dulu kita pernah belajar Vandana Shiva, betapa gelisahnya beliau ketika para petani berusaha melakukan rekayasa-rekayasa agar panen lebih cepat, lebih banyak, terus yang terjadi kerusakan ekosistem. Jadi tidak sabar mengikuti proses, ingin memaksakan kehendaknya. Nah, ini kalian juga harus hati-hati ya. Pinter ya ada prosesnya. Harus sabar. Tidak ujuk-ujuk terus bikin prompt di ChatGPT. Kan gampang Pak, itu langsung ada jawabannya. Iya sih gampang. Cuma kan kamu langsung instan ke sana. Padahal setiap ilmu, setiap wawasan, setiap pengetahuan itu ada asal-usul, ada konteks, ada proses. Jadi jangan memaksakan kehendak. Mengalir itu begitu. Karena kadang-kadang kita itu kalau sudah punya keinginan, sudah tidak peduli kiri kanan. Tidak peduli efek ini, efek itu, yang penting terpenuhi. Kadang sampai lupa makan, lupa tidur. Ini namanya memaksakan kehendak. Yang ketiga, mengalir, alami, sesuai kodratnya. Itu saya tadi baca buku yang contohnya menarik. Pernikahan, perceraian itu alami saja. Pertemuan dan perpisahan juga alami. Kalau di tradisi lama kan jodoh itu ya ada durasinya masing-masing. Tidak cuma jodoh kita siapa, tapi durasinya berapa, itu saya kemarin baca itu juga ada durasinya. Jodoh kita ngaji hari ini sebenarnya rencananya 2 jam, cuma kan ada halangan-halangan ya ketemunya paling 1,5 jam. Nah, ini yang disebut, ya memang mekanismenya begitu. Kalau kita tidak siap perubahan-perubahan seperti itu, hidup kita susah. Janjian jam 7, kamu kok datangnya jam 8, lu macet ya, tadi ada halangan ini, halangan. Wajar saja kok hidup itu kadang-kadang ada halangan, seringkali memang ada macet. Jadi direncana jam sekian, tibanya jam segitu. Biasa saja, tidak harus ngegas. Cuma kan kita sering tidak sadar dengan ini. Pokoknya seolah-olah kita yang mengendalikan semuanya. Saya pernah kapan itu, zaman awal-awal saya ngaji masih pakai motor. Sudah tak hitung setengah jam nyampe. Alah sampai di perempatan UPN itu bocor bannya. Wah, ini luar biasa. Kok yang dilalah, tidak jauh dari situ setelah nonton ada tambal ban. Ya saya tunggu, kok ya ternyata tambal bannya lama. Terus teman-teman WA, Pak ini jadi ngaji apa enggak Pak? Ini jadi kita. Jadi cuma yang sabar ya ditunggu, ternyata ada halangan. Loh kalau kita tidak siap dengan hal-hal seperti ini, hidup ini berat. Karena hidup tidak akan selalu sama dengan bayangan dan keinginan kita. Kita harus punya kemampuan ini. Jadi ini yang disebut menjalani hidup secara alami dan tidak ngontrol semuanya. Dan pada akhirnya hidup yang fleksibel dan santai. Tidak usah panik, tidak usah ngegas, tidak usah terlalu tertekan kalau ada perubahan-perubahan dalam hidupmu. Kita tidak tahu loh, bahagia kita itu ada di titik yang mana. Kadang-kadang ya yang kita bayangkan bahagia di situ ternyata tidak bahagia sama sekali. Atau yang kita bayangkan susah ini mesti sulit, ternyata asik juga. Jadi kita harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Kalau mental kita ini teman-teman yang banyak overthinking, insecure, itu mungkin bisa banyak dikurangi. Allah yang terjadi biar terjadi. Apapun yang terjadi saya siap kok. Gagal itu ya wajar karena orang itu kadang gagal, kadang sukses. Sukses alhamdulillah. Kadang-kadang teman yang curhat ke saya, Pak saya ada masalah gini-gini, yang biasanya tak tanya, umurmu berapa? Saya umur sekian, masih muda, dijalani aja, gagal diulang lagi. Tidak apa-apa. Jadi
Ini ya, ayo kita mulai latihan punya jiwa lebih slow, lebih tenang, lebih siap. Semua yang terjadi pasti ada asal-usulnya dan wajar saja dalam hidup ini ada yang sesuai bayangan kita, ada yang tidak sesuai bayangan kita. Kita nikmati saja. Baik, mesti nanti ada yang protes, yo enak tinggal ngomong Pak, gitu. Dijalaninya tidak ada sesimpel itu. Baik, jadi ini yang disebut hidup alami. Bagian dari hidup alami adalah kemampuan kita puasa pikiran. Sinsai. Sin itu artinya hati atau pikiran. Zai itu artinya menghindar atau membersihkan sesuatu yang mengganggu. Jadi sebenarnya ini makna aslinya itu bagaimana cara kita melepaskan diri dari keterikatan emosi dan pikiran yang menghambat hubungan kita dengan Tao. Tao tadi ya hakikat hidup, hidup yang hakiki, kemudian jalan yang harmonis dan lain sebagainya. Kita lihat ya, apa sih puasa pikiran itu? Kata Konfusius, satukan keinginanmu, jangan dengarkan dengan telingamu, dengarkan dengan pikiranmu. Tidak, jangan dengarkan dengan pikiranmu, tapi dengarkan dengan jimu. Mendengarkan berhenti dengan telinga. Pikiran berhenti dengan pengenalan, tapi ki kosong dan menunggu semua hal. Tao berkumpul dalam kekosongan, kekosongan adalah puasa pikiran. Jadi ini pelajarannya agak dalam. Yang pertama, fokuskan keinginanmu. Kamu ingin apa? Di antara kelemahan kita hari ini, itu pikiran kita tidak karu-karuan bercabang-cabang. Ini yang membuat kadang-kadang kita kebingungan sendiri, apalagi hari ini ada banyak banjir informasi masuk ke kepala kita. Jadi fokus ya ke satu titik, keinginanmu itu apa. Setelah itu pahami. Cuma jangan sekedar mendengarkan dengan telinga. Itu berarti memahami di level materi apa saja yang masuk. Ya, kalau pakai telinga itu kan ya suara saja yang masuk. Recorder pun bisa mendengarkan kemudian dia merekam. Kalau bisa ya ke level pikiran. Tidak sekedar mendengarkan terus kita terpengaruh. Kalau bisa ya difikirkan, dipahami. Tapi pikiran pun masih kurang dalam. Kalau bisa ya dengan kimu. Ki itu daya vital hidup. Jadi kadang orang menerjemahkannya jiwa atau spirit. Pahami dengan jiwamu, tapi jiwa yang kosong, yang kamu buka. Nanti ada penjelasan detailnya. Jadi biarkan apa saja masuk secara alami, kemudian kamu ikuti ritmenya. Ini nanti sebenarnya maunya Konfusius apa? Kamu masuklah ke sana, mengalirlah bersama mereka, sebarkan vibrasi kebaikanmu. Di situ mereka pelan-pelan akan bisa berubah. Jadi mengikuti aliran hidup secara alami tadi. Jangan memaksakan kehendak, memaksakan keinginan, nabrak yang selama ini berjalan secara frontal, karena akan melahirkan kekacauan-kekacauan yang baru. Jadilah orang yang terbuka, mengikuti yang sedang terjadi, meskipun kemudian kita melakukan yang kita yakini baik, yang kita yakini benar, yang itu mungkin bisa berpengaruh ke sekeliling kita.
Jadi ini konteks yang disebut puasa pikiran. Biasanya kita itu memaksakan hidup ini dengan ideal-ideal, teori-teori, konsep-konsep yang ada di kepala kita. Kemudian siapapun yang punya konsep yang berbeda dengan kita tabraki semua satu-satu. Dan itu kemudian muncul aneka ragam masalah. Ayo mulai kita latihan puasa pikiran ini. Jadi tadi kan Yan Hui itu digelisahkan oleh, wah ini ada problem ini, saya harus menyelesaikannya, saya harus enggak. Ada banyak problem, tapi kalau kita terdistraksi oleh banyak masalah, malah enggak fokus, kata dia. Maka fokuskan keinginanmu, buka dirimu lebar-lebar, ikuti aliran hidup. Jadi kosongkan pikiranmu, apa saja bisa masuk, kamu ikuti dan pada akhirnya engkau akan mempengaruhi. Makanya puasa pikiran itu, kalau nanti kita detailkan ya, cirinya ada 5. Ini semoga besok kita 1 bulan bisa mulai latihan-latihan ini ya. Puasa pikiran itu apa? Yang pertama, melepaskan ego dan keinginan. Jadi jangan terlalu terikat dengan pendapat pribadi, ambisi, atau keinginan-keinginan kita. Pertama-tama tetap kita harus belajar latihan mengikuti situasi yang ada. Ini latihan melepas ego ini kelihatannya simpel, tapi rasanya perlu latihan panjang. Kepala kita ini sudah terbentuk, terpola macam-macam sesuai latar belakang kita. Mengubahnya sulit. Kemarin kita ada sesi mindset. Kalau sudah jadi mindset kita, itu jadi cara pandang kita, dan kita nganggap ya itulah kebenaran. Ada orang nganggap dunia ini rusak, dunia ini hancur. Pada akhirnya ya seperti itu cara dia hidup. Seperti orang yang ketakutan karena sebentar lagi ada kehancuran. Tapi orang yang menganggap dunia ini anugerah, selama belum kiamat itu kesempatan kita berbuat baik, itu cara dia hidup pasti kebalikan dari yang tadi nganggap dunia ini kutukan. Coba sekarang kalian cek isi kepala kita masing-masing ya. Pandanganmu apa tentang hidup? Pandanganmu apa tentang Indonesia? Pandanganmu apa tentang dirimu sendiri? Pandanganmu apa tentang bidang keilmuanmu? Pandanganmu apa? Itu nantinya akan menentukan jalan hidupmu. Tapi kalau kamu bisa mengambil jarak dengan itu semua, itu yang maksud puasa tadi, hidupmu akan lebih nyaman. Bukan berarti terus kamu buang pandangan itu, tapi kamu tidak akan memaksakan pandangan itu dalam hidupmu. Jadi antara idealismeku dengan aku itu tidak terikat melekat, tapi ada jarak sehingga oh ini pas untuk idealisme saya, oh ini situasinya berubah, ini perlu adaptasi sedikit, perlu penyesuaian. Itu kita bisa luas. Tapi banyak orang yang terlalu melekat dengan idealismenya. Pokoknya kalau begini ya begini, kalau begitu ya begitu. Dan dia akan lelah, akan capek. Maka sekarang mari mulai latihan menenggang ego. Kalau kata Freud kan tidak mungkin orang membuang egonya, tapi paling tidak mengambil jarak dari ego kita. Ini aku, ini pikiranku, ini pendapatku. Ini teori yang saya yakini, ini idealismeku. Sehingga kapan-kapan ada orang ngeritik kita, ada situasi yang tidak cocok, itu kita mudah mengadaptasinya. Tapi kalau kita terlalu melekat dengan idealisme kita, ini yang membuat kita sering drop, sering kaget, sering depresi. Karena situasinya tidak terbayangkan. Jadi ayo mulai kita mengamati diri kita.
Idealisme apa sih yang saya miliki selama ini? Bagaimana cara saya memandang hidup hari ini? Serba tugas, kewajiban, apa tuntutan ini, tuntutan itu, atau serba santai, mencari senang, mencari kenikmatan, atau apa? Ini nanti menentukan bahagia atau tidaknya kita. Ini ciri pertama. Jadi puasa pikiran itu kemampuan kita menenggang, melepaskan ego dan keinginan. Yang kedua, mampu membiarkan apapun datang dan pergi. Jadi kalau sesuatu terjadi dan datang, ya mungkin memang waktunya terjadi dan datang. Kalau memang harus diperbaiki, yuk ayo diperbaiki tanpa harus memaksakan, tanpa harus menolak, menyangkal. Kita jalani sambil mengalir. Pak, saya gagal, Pak. Yo bangkit lagi. Kan gitu saja. Pak, saya lapar, Pak. Yo makan. Saya lelah sekali hidup, Pak. Yo istirahat. Kan sesimpel itu, mengalir itu. Tapi kita kadang-kadang tidak bisa begitu. Kenapa? Idealisme kita. Cita-cita kita, keinginan kita memaksakan agar hidup itu berjalan sesuai corak yang kita bayangkan. Terus kita kelelahan, terus kita stres. Nah, kalau tuntunannya sanksi ini kita kita biar saja ada peristiwa datang dan pergi, kita tanggapi semampu kita, kemudian hasilnya apa, ya sudah kita terima. Wajar saja kok hidup itu, apapun yang terjadi, tidak ada yang tidak wajar. Semuanya wajar saja terjadi. Nah ini rumus kedua. Jadi biarkan segala sesuatu mengalir secara alami. Jangan ditentang, jangan dipaksakan mengontrol sesuai keinginan kita. Yang ketiga, ini yang tadi maksudnya kosong tadi ya. Mari kita kosongkan pikiran dari prasangka, dari konsep-konsep, dari teori-teori yang kadang-kadang ini menyetir cara pandang kita terhadap hidup. Sehingga kita tidak bisa memahaminya apa adanya. Tentang apa saja. Wong kadang-kadang tentang warna saja kan pikiran kita sudah terkotak-kotak, terkonsep-konsep. Kalau warna merah artinya apa? Ya kan, ada yang terbayang bendera merah putih. Merah berani, Pak. Ada yang terbayang lampu lalu lintas. Merah berhenti, Pak. Ada yang terbayang partai. Merah itu apa, Pak? Merah ya merah, kan gitu aja. Tapi mindsetmu, konsep yang ada di kepalamu. Hitam itu, Pak, berduka, Pak. Nah, jadi saya pakai baju hitam ini. Wah, Pak Faiz sedang berduka itu. Hitam ya hitam saja sih. Tapi ada konsep kamu berduka. Mungkin ada konsep hitam itu kegelapan, putih itu cahaya, pencerahan dan lain sebagainya. Ini konsep-konsep. Mbok yo hitam gitu aja. Kita tidak bisa berhenti di situ. Kita selalu menempelkan makna-makna sesuai konsep dan idealisme yang kita yakini. Ini yang membuat kadang-kadang hidup ini jadi lebih berat. Baik, terus ya. Jadi ini mari kita mengosongkan diri, prasangka. Apalagi yang jenis prasangka, prejudice ini. Wah, ini kita sudah mungkin sekedar model rambut, pakai kopiah, pakai sarung, itu kita sudah banyak konsep sendiri. Oh, kalau pakai sarung itu berarti santri. Oh, kalau pakai tato itu berarti apa? Oh, kalau pakai ini konsep-konsep yang melahirkan prasangka-prasangka. Saya kemarin ada orang ngobrol, Pak, itu loh Pak, jilbabnya kan besar. Saya itu bilang, oh apa ya jilbab, ada yang besar, yang kecil. Oh ternyata ada konsep jilbab kecil, jilbab besar.
Jadi cara membacanya terus bisa beda-beda. Jangankan itu ya, untuk sekedar jenggot saja kamu kan sudah punya makna sendiri. Wah, ini jenggotnya panjang ini. Mungkin ya entah maknamu apa ya, tapi jangan lupa Karl Marx juga jenggotnya panjang. Oke. Ini maknanya apa itu? Karena ya konsep yang ada di kepalamu yang membunyikannya. Jadi ayo latihan puasa ini ya, mengosongkan diri dari prasangka. Kalau ada apa-apa, oh ya itu sudah. Ada teman punya jenggot, ya dia punya jenggot, kan gitu saja. Tidak harus kemudian maknamu ikut masuk. Karena makna dari kita mungkin beda dari makna dari yang lain. Kita terima semuanya sesuai apa adanya. Jadi kalau ada teman kok kedip-kedip itu, ya teman saya kedip-kedip itu aja. Itu ngode apa. Kadang-kadang kan prasangka kita bunyi duluan. Dan yang keempat, puasa pikiran itu mengikuti tahu tadi ya. Mengikuti jalan menuju keseimbangan hidup yang lebih hakiki. Jangan mendikte kehidupan karena kita akan stres sendiri. Punya cita-cita, ayo kita usahakan, ayo. Tapi jangan merasa bahwa kita bisa mengontrol semuanya. Mari bersikap terbuka, kemudian memahami segalanya secara lebih alamiah. Baik, jadi intinya puasa pikiran itu 4 hal ini. Melenyapkan ego dan keinginan, membiarkan segalanya mengalir, datang dan pergi. Mengosongkan segala macam prasangka, konsep, teori yang bisa menghalangi kita memahami hidup ini apa adanya, dan mengikuti jalan tahu. Ini versinya Taoisme kan. Jangan memaksakan atau mendikte kehidupan, mari kita terbuka menerima segala yang alami dalam hidup ini. Nanti setelah ini uraiannya lebih detail ke beberapa yang berhubungan dengan puasa pikiran. Yuk, baik, ambil nafas sebentar. Kelihatannya berat materinya, sambil minum juga boleh. Ya siapa tahu nanti bulan Ramadan kalian bisa mulai latihan. Karena di antara riyadhah yang agak berat itu memang ketika kita harus melawan diri kita sendiri. Ini sudah di banyak kitab disebutkan, bahkan di hadisnya Nabi itu ya, perang melawan diri kita ini lebih dahsyat daripada perang Badar. Perspektif kita, konsep-konsep kita, prasangka-prasangka, teori-teori di kepala kita itu sering jadi dasar kita untuk memahami hidup. Itu pun secara kaku, tidak luas. Makanya diajarkan wuwe tadi, mengalir, mengosongkan diri dan mengalir mengikuti ritmenya alam. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Ini ada beberapa quotes penting yang berhubungan dengan puasa pikiran yang kita ambil dari buku Sangsi tadi. Coba kita lihat. Beliau mengambil analogi dari bayi. Menurut beliau, seorang bayi mengamati segala sesuatu di sekelilingnya tanpa berkedip. Karena matanya tidak terfokus pada objek tertentu. Ia berjalan tanpa tahu berjalan kemana dan berhenti tanpa tahu apa sebenarnya yang dia lakukan. Dia menyatukan diri dan mengalir dengan lingkungan sekelilingnya. Itulah prinsip kesehatan mental.
Jadi kalau ingin contoh tegas gimana sih Pak hidup yang kosong seperti puasa pikiran tadi, Zangxi mencontohkan bayi. Bayi itu melihat dunia apa adanya. Bayi tidak pernah menganalisis dalam-dalam pakai teori macam-macam. Ada apa saja ya dia nikmati. Kamu kasih warna merah apa warna hitam, ya tetap akan dia raih, dia pakai main-main, dia nikmati. Dan bayi kan lebih spontan, lebih alami. Kalau tidak nyaman dia akan nangis, kalau senang dia akan ketawa. Tidak pernah pura-pura ketawa, tidak pernah acting nangis, apa adanya keluar spontan dari dirinya. Kalau kalian hari ini kan masih banyak pencitraan, masih banyak pura-pura, isinya apa, keluarnya apa, itu yang terus ketika hasilnya tidak sesuai yang diharapkan terus kalian kecewa. Kalau bayi tidak mikir ke sana. Karena tidak ada konsep-konsep di kepalanya, kalian disibukkan oleh aneka konsep. Coba kalian baca, mungkin teman-teman senang filsafat, baca Dunia Sofi, itu di bagian-bagian awal kan ada cerita. Yang bisa kaget itu orang yang di kepalanya banyak konsep. Yang bisa bingung, yang bisa kacau. Coba misalnya kan di buku itu dicontohkan, misalnya satu ketika ada ibu-ibu nyapu. Tiba-tiba ibu-ibu nyapu ini bisa sambil terbang misalnya. Jadi mungkin nyapunya biar rata sampai genteng-gentengnya disapu, dia bisa terbang. Di bawah ada ayahnya sama ada anak bayinya, balitanya. Itu yang kaget pasti ayahnya kan. Bayinya, balitanya tidak kaget. Ibunya bisa terbang itu bayi tidak kaget. Kenapa? Di kepalanya belum ada konsep bahwa manusia itu tidak bisa jalan di atas angin tanpa pijakan apa-apa. Jadi begitu dia lihat ibunya terbang mungkin, wah asik nih ibu bisa terbang. Kan itu aja kan yang dipikirannya. Aku juga pingin dong. Tidak pakai kaget, tidak pakai depresi. Mungkin itu bapak kan kaget luar biasa itu. Waduh, jangan-jangan ada penghuninya ini. Jangan-jangan ada kan yang itu. Mungkin kalau bapaknya saintis mungkin wah jangan-jangan di situ mungkin ada ruang anti gravitasi. Kalau bapaknya kelenik nanti melihatnya, wah ini mesti jin penunggunya baru tidak berkenan nih, terus diangkat ini. Tergantung mindset teori yang ada di kepalanya. Jadi kita menanggapi sesuatu itu kan sesuai kacamata teori konsep yang ada di kepala kita. Sementara seperti bayi tadi ya dia tidak kaget. Yang melihatnya asik saja, senang saja. Kok enak ya kelihatannya, kok itu dan lain sebagainya. Jadi beliau pertama-tama mengilustrasikan bayi. Bayi itu tidak sibuk menilai, menganalisis, merencanakan. Dia tidak pernah komentari, tidak pernah ngejudge. Jadi tidak pernah memvonis orang bayi itu. Jadi kalau ada orang kok dia tidak nyaman, ya dia nangis saja. Tapi tidak pakai dia nuduh-nuduh. Nah, jadi coba kita bisa Idul Fitri, kalau kan sering orang ceramah Idul Fitri itu kita kembali lagi seperti bayi. Semoga fitrahnya juga begitu, alaminya hidup, tidak dibuat-buat. Nah, jadi ini ilustrasi pertama. Bayi juga tidak takut, tidak cemas, tidak bingung masa depan saya nanti seperti apa, dia tidak mikir ke sana. Kalau minum dia tidak bisa, wah ini minumnya kok terlalu banyak gula, nanti kalau saya besar diabetes gimana, itu dia tidak mikir ke sana. Jadi bayi tidak melawan kehidupan, dia bisa menyesuaikan. Apa yang dia hadapi, yaitu yang dia kelola tanpa harus membaca dengan teori-teori, ingin merekayasa yang bagaimana. Ini salah satu kata Zangxi, prinsip kesehatan mental. Kalau kalian ingin hidup lebih nyaman, lebih santai, perbanyak menguras teori-teori, konsep-konsep yang tidak penting di kepala kita. Mari kita natural saja,
kita terima apapun yang terjadi di sekeliling kita. Ya wajar sih, saya meyakini begini, orang lain meyakini begitu, biasa saja. Saya manusia kadang salah, dia juga mungkin ada benarnya meskipun saat ini saya anggap salah. Dan itu wajar kan, sejarah kita beda-beda. Ini lebih alami daripada kita memaksakan harus begini semuanya. Yang tidak begini dibasmi saja, itu kita sendiri nanti yang stres. Nah, kalau kita bisa belajar seperti bayi tadi, bisa menikmati hidup. Jadi tidak terkungkung, terpenjara oleh pikiran kita. Baik, ini ilustrasi pertama. Ilustrasi kedua, untuk memahami puasa pikiran. Kata Sangsi, manusia sempurna menggunakan pikirannya seperti cermin. Tidak mengejar apapun, tidak menyambut apapun, menanggapi tapi tidak menyimpan. Nah, sekarang diibaratkan cermin. Jadi cermin itu, pikiran itu ibarat cermin. Cermin itu apa saja yang kita letakkan di depannya, itu kan dia raih. Jadi apa adanya, tanpa mengubah, juga tidak disimpan di situ. Kalau barangnya kita geser, ya dia sudah tidak ada lagi di situ. Itu kan cermin. Jadi kalau kita bisa memposisikan pikiran kita, pikiran itu berarti termasuk hati kita, seperti cermin, itulah nanti yang disebut puasa pikiran. Jadi cermin itu kalian letakkan gambar apa saja, benda apa saja di depannya, ya masuk sih. Oh, ya wong waras, wong sadar. Pikiran juga begitu. Ada apa saja, peristiwa apa saja, ya masuk. Kita ya ngerti, ada berita ya kita pahami, apa saja masuk. Tapi tidak disimpan di situ. Bayangkan kalau ada gambar lemari, terus lemarinya ada dalam cermin. Nanti ada gambar buku-bukunya masuk dalam, kan tidak begitu. Cermin itu ya kalau sudah lewat ya sudah, tidak ada di situ lagi. Jadi kalau kita bisa seperti ini, beban pikiran kita lebih ringan. Yang sering terjadi kita itu menyimpan, membaca terus kita simpan. Jadi kita memahami sesuatu terus tersisa di kepala, kita ingat-ingat terus. Membebani kita. Tadi sore baca berita apa, sampai hari ini terbebani terus oleh berita tadi. Padahal berita itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada kaitannya dengan hidup kita, ya tapi teringat terus. Kok bisa ya artis favoritku kok ya mau cerai, itu kok ya mbok ya jangan. Ya kita pikiran kita melu mikir. Padahal dia tidak mikir yang bersangkutan. Kita yang kepikiran. Kenapa? Kita seperti cermin yang setelah gambarnya masuk, tidak keluar lagi. Maka kalau bisa ya kita seperti cermin beneran. Ya masuk sih, ya kita waras, kita sehat, ya kita baca, ya paham. Tapi setelah itu lupakan. Jadi setelah itu biarkan lewat. Dan cermin itu gambarnya apa, ya munculnya begitu. Tidak diubah, tidak cara membacanya persis seperti barangnya, tidak dikomentari, tidak dikacaukan, enggak, yes begitu. Kalau hitam ya hitam, kalau merah ya merah. Cermin itu kan tidak bisa terus ngejudge, memvonis itu. Wah ini gambar sesat ini, wah ini tidak begitu. Ya adanya itu ya tampilnya itu. Jadi oh iya, ada orang pikirannya begini, selesai. Tanpa dinilai. Oh iya, ada peristiwa begitu, titik. Sudah. Ini lebih ringan untuk pikiran kita. Jadi, masuk, kita pahami, tidak mempengaruhi kita, juga kita tidak mengubah apa-apa. Biarkan dia. Kalau dia mau datang, datang saja. Mau pergi, silakan pergi.
ini hidup lebih ringan. Jadi itu kalau kalian bisa bilang begitu, itu kalian tangguh sudah. Nanti ada pasanganmu, aku pergi loh, aku pergi loh. Lu kalau mau datang, datang, mau pergi, pergi saja. Nah itu biar kamu tidak sering diancam begitu. Jadi ini lebih ringan untuk pikiran. Terus cermin itu tidak terikat oleh komentar penghargaan dari luar. Jadi cermin itu ya sudah, ya ini gambar yang masuk ke saya. Gini. Nah, entah itu orang memuji atau tidak, atau orang mencela atau tidak, ya pokoknya itu gambarnya. Jadi tidak mengejar apapun, tidak menyambut apapun. Hasilnya seperti ini. Nggak harus dijudge, oh ini jelek sekali, ini baik sekali, enggak. Kalau kita bercermin kan apa adanya sudah. Nggak terikat hasil. Jadi saya pingin kalau saya bercermin itu wajahnya begini tapi biar kelihatan berkali lipat gantengnya gitu loh. Nggak bisa kalau cermin apa adanya. Kalau HP-mu masih bisa. Kamu pulas biar jadi lebih halus, lebih apa. Tapi kalau cermin ya apa adanya sudah. Dan dia juga tidak minta di like, tidak minta dipuji, tidak minta dikomentari yang positif apa negatif. Tidak, dia sudah, ya ini sudah yang saya tangkap. Ini yang saya lihat, ini yang saya pahami. Jadi tanpa kemudian disimpan kalau memang tidak perlu disimpan. Cermin itu menanggapi tapi tidak menyimpan. Jadi menanggapi itu ya kan gambarnya muncul. Oh iya ya ada begini ya, ada begitu ya. Tapi terus tidak disimpan dalam dirinya. Jadi ilustrasi pertama puasa pikiran itu seperti bayi. Ilustrasi kedua puasa pikiran itu seperti cermin.